Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama USM Official, USM Channel. Pagi ini kita melaporkan langsung dari depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Desember 2022. Inilah suasana terkini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Inilah suasana saat ini pukul 9:30. Para jamaah ataupun warga masyarakat yang ingin menghadiri langsung ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Terlihat para aparat keamanan turut mengatur suasana di pintu masuk. Sedari tadi kita saksikan banyak warga masyarakat yang antusias ingin menghadiri di ruang sidang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mana pada hari ini merupakan sidang pembacaan vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk yang dituduhkan, ya boleh dibilang difitnah sebagai teroris, yaitu Ustadz Farid Ahmad Okbah. Baik pemirsa USM Channel, kita akan coba cari tim kuasa hukum dari Ahmad Farid Okbah, yang infonya tadi ada terlihat ada Ustadz Khazinuddin. Kita akan coba wawancara beliau. Sebentar kita cari dulu, mudah-mudahan beliau ada di sini. Kita akan coba wawancara bersama kuasa hukum dari Ustadz Farid Okbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah Takbir! Allah Takbir! Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah hari terakhir dari rangkaian persidangan, Bang Ismat. Kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini Ustadz kita, Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad akan divonis atau diputus oleh pengadilan. Dan tentu saja kita berharap bahwa palu pengadilan ini bisa melakukan koreksi, melakukan review terhadap kezaliman yang selama ini sudah bukan hanya dipertontonkan tetapi diberlakukan terhadap para ustadz kita. Coba bayangkan, pada saat penangkapan dahulu ustadz kita ini disebut terkait pendanaan terorisme. Ada 700 atau 800-an kotak amal yang disita oleh Densus 88. Tapi selama persidangan berbulan-bulan tidak ada satupun kotak amal yang dihadirkan di pengadilan, di ruang sidang ini untuk membuktikan tuduhan-tuduhan dari Densus 88. Jadi ini fitnah atau fitnah, saudara-saudara? Fitnah. Kejam atau kejam, saudara-saudara? Kejam. Salim atau salim, saudara-saudara? Salim. Dan fitnah terkait jamaah Islamiyah, di mana ustadz-ustadz ini dikatakan merekrut untuk menjadi anggota jamaah Islamiyah. Dikatakan melakukan tindakan untuk menjadi bongkar atau menyembunyikan anggota jamaah Islamiyah melalui aktivitas para ustadz kita. Tapi pada faktanya, jaksa sendiri yang ternyata tidak menuntut ustadz kita dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang sebelumnya dituduhkan kepada ustadz kita telah melakukan perekrutan terhadap organisasi terorisme. Berarti ini fitnah atau fitnah, saudara-saudara? Fitnah. Bagaimana mungkin tuduhan-tuduhan itu diedarkan di seluruh sosial media, di media massa? Dikatakan bahwa ustadz kita merekrut korporasi terorisme, didakwa dengan pasal 12B Undang-Undang Terorisme. Tetapi di persidangan tidak juga terbukti ustadz-ustadz kita itu yang melakukan perekrutan untuk korporasi terorisme. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tuntutan dari jaksa yang tidak pernah menuntut ustadz kita ketiganya dengan pasal 12B Undang-Undang Terorisme. Takbir. Dan yang paling penting, dan ini yang paling kejam, fitnah yang paling kejam, paling jahat yang dituduhkan kepada ustadz kita, bahwa ustadz kita dikatakan ya telah melanggar ketentuan pasal 15 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini merupakan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan penetapan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Undang-Undang Terorisme. Apa itu? Yang Ustadz kita dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, yang menimbulkan kerusakan baik fasilitas nasional, fasilitas publik, bahkan fasilitas internasional, yang menimbulkan teror yang meluas. Ternyata ada nggak satu saja, nggak usah nyawa manusia, ada nggak satu sembuh? Tidak ada. Ya? Yang mati, yang dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan ini, ada tidak? Ada. Jadi ini pengadilan mengada-ngada. Densus 88 dan jaksa ini menebar fitnah. Tetapi setelah masuk masa tuntutan, ketika semua pasal tidak terbukti dan hanya pasal 13C menyembunyikan informasi terorisme, adakah permintaan dari Densus 88 untuk minta maaf kepada Ustadz kita, saudara? Jangankan kepada Ustadz kita, bahkan mereka bersalah memfitnah umat Islam. Karena dulu narasinya kalau kita mengisi kotak amal dianggap mendanai terorisme, karena kita ditakut-takuti kotak-kotak amal yang disita itu untuk pendanaan terorisme. Berarti ini jelas mengedarkan fitnah, tuduhan keji yang sangat jahat terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk amalan infak sedekah yang membuat umat Islam takut kalau beramal, berinfak, bersedekah kepada kotak-kotak amal. Jangan-jangan nanti untuk pendanaan terorisme, jangan-jangan ini seperti JI dan seterusnya. Dan yang paling penting, Ustadz kita ini difitnah dengan bukti yang amar. Putusannya bukti itu flash disk yang di dalamnya ada struktur JI yang diperintahkan pada pengadilan sebelumnya untuk dimusnahkan. Bahkan hakimnya juga yang mengadili Ustadz hari ini. Hakim itu memerintahkan bukti flash itu untuk dimusnahkan. Tetapi dalam sidang kali ini, bukti flash itu digunakan kembali untuk menjerat Ustadz kita. Zolim apa zolim, saudara? Kecil atau kecil, saudara? Kecil. Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturannya luar biasa ini, kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi, dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam? Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi, kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Dan sekali lagi, pokok materi yang dijadikan bahasan dalam dakwaan juga tuntutan itu bukan peristiwa pembunuhan, bukan peristiwa memanah dari jarak dekat seperti yang terjadi di OPM, bukan peristiwa membacok, bukan peristiwa menendang, bukan peristiwa menampar, tapi peristiwa apa? Peristiwa dakwah, ceramah. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah dan mereka mengatakan kami berserah diri. Dan hari ini dalam persidangan ini kita berserah diri kepada Allah. Kita meminta keputusan dari Allah. Dan kita catat, kalau ada kezaliman siapapun pasti akan mendapatkan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kezaliman itu, akan mendapatkan balasannya. Takbir. Dan terakhir saya mengimbau kepada seluruh kaum muslim, terima kasih telah berkenan hadir. Ini adalah bukti kita bersaudara karena akidah Islam, bukan karena organisasi, bukan karena gerakan, bukan karena partai, bukan karena ikatan-ikatan yang rendah. Kita hadir di sini terikat dengan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menyebabkan kita datang untuk bisa menghadiri dan memberikan pembelaan kepada Ustadz kita. Mudah-mudahan semua amal ini niat ridho dari Allah, dari ridho Allah, dan dicatat sebagai amal yang pahalanya karena akan memperberat timbangan amal kelak kita di yaumul akhir. Ingat, kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang nanti. Di dunia ini semuanya, ya, orang-orang yang zalim itu bisa saja melakukan apapun, tapi kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa membela mereka ketika mereka berbuat zalim. Hari ini bisa saja, ya, ada jenderal yang membela, ada panglima yang membela, ada presiden yang membela.
Tetapi nanti kelak di akhirat tidak ada siapapun yang membela. Semua akan dihadiri sendiri-sendiri. Semua akan mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban apapun yang dilakukan dunia. Termasuk vonis hari ini kita catat. Mudah-mudahan kita tidak berharap pada manusia. Mudah-mudahan Allah yang akan mengadil dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan membebaskan para ustadz kita. Takbir. Sekali lagi kita dukung ustadz kita. Setuju atau setuju ustadz kita dibebaskan. Takbir. Jadi inilah wujud pembelaan kita dan terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak pernah merasa capek, lelah, lemah, apalagi merasa takut untuk terus berjuang. Takbir. Kita akan terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. Kita akan terus membela orang-orang yang terzalimi dan terus mengatakan perlawanan kepada orang-orang yang zalim. Takbir. Dan ini ada ibu keluarga dari para ustadz mungkin berkenan untuk menyampaikan harapan sebelum vonis dibacakan. Terima kasih. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompres dulu. Lanjut. Ya. Dan saya mohon doanya supaya ustadz-ustadz kita termasuk anak saya Allah menolongnya dan membebaskannya. Ya Allah, ya Allah, hanya Allah yang mampu menggerakkan mereka supaya mereka itu terbuka hati nuraninya. Ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, anak saya pun dan keluarga saya termasuk saya itu tersiksa. Ya Allah, air susuku yang mengalir di tubuh anakku ya Allah. Biarkan dulu, tuntaskan dulu. Tuntaskan dulu. Membuat dia kuat ya Allah. Kuatkanlah. Amin, amin. Amin. Kuatkanlah mereka. Amin. Cepat datangkan pertolongan Allah ya Allah. Amin. Harapkan dan semua kita harapkan. Amin. Pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Oh, iman bil qisti. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Cukup ya tadi. Baik, itu tadi dari Bunda Ustadz Anung. Silakan. Cukup Keluarga. saja. Cukup ya. Cukup. Terima kasih. Selamat menyimak persidangan hari ini dan terus kawal sidang para ustadz ini sampai mendapatkan keadilan dan kita tidak akan pernah ridho ustadz kita dizalimi. Semestinya memang tidak layak dan tidak patut ulama kok dipenjara, apalagi tuduhannya teroris. Jelas ini adalah tuduhan yang sangat keji. Terima kasih, itu saja. Saya akan lanjutkan untuk ikut mendampingi persidangan. Makasih. Oh. Ya, siap. Ini suasana sidangnya. Keras. Lebih bagus ini. Begitu ada apa? Ya. Baik. Oh, ini mau dipotong. Lagi dipikirkan. Foto. Sambil jalan yang sini sambil terus ngomong. Gitu ya. Mengenai sidang selama ini tanggapannya seperti apa dan harapannya hari ini. Iya, Satu lagi sini siapa? Sat Iman. Kita masuk TV sebentar. Masuk TV. Masuk TV sebentar. Disuruh ngomong. Bareng-bareng aja ngomong. Ngomong apa? Hari ini yang tanggapannya selama ini, terus untuk hari ini harapannya kan putusan nih. Siap. Yang wakili kita mendampingi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama teman-teman hari ini hadir di PN Jakarta Timur dalam rangka memberikan dukungan terhadap 3 ulama kita yang hari ini sedang dihadapkan dengan tantangan dalam perjuangan,
Mudah-mudahan kita berharap beliau bertiga istiqomah, tabah, dan sabar menghadapi musibah ini. Dan wabil khusus untuk penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan pernah mengkhianati hukum. Saya percaya hakim, jaksa, kepolisian, dan semua orang yang bertugas untuk menegakkan hukum di negara ini masih memiliki rasa dan keimanan di dalam hatinya. Oleh karenanya, tegakkan hukum seadil-adilnya. Takutlah terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghajar siapapun yang tidak adil dalam kehidupan di dunia ini. Semoga keputusan hari ini adalah yang terbaik untuk 3 ulama kita dan yang terbaik untuk warga masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Islam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah hadirkan pertolongan, semoga Allah hadirkan rasa keadilan, rasa kejujuran dari hakim-hakim kita yang hari ini akan menegakkan, memberikan keputusan terakhir untuk 3 ulama kita. Demikian, saya Ismail Ibrahim, Ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Antum sendiri. Mohon perhatian. Oh, baik. Antum aja yang ngomong nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya kaum muslimin, terutama teman-teman yang hadir pada sidang putusan pada hari ini atas guru-guru kita, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Zain Anaja, Ustadz Anung Alhamad, yang mereka semua adalah guru-guru kami di pengajian masjid-masjid. Kebetulan kami dari Masjid Al-Ihsan, Jakarta Permai, Bekasi. Juga tentu guru kita semuanya di masjid-masjid yang lainnya. Beliau, ya, saya bersaksi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah beliau mengajarkan radikalisme, tidak pernah beliau mengajarkan terorisme, tidak pernah kita juga mendapatkan bukti-bukti kejahatan-kejahatan beliau berkaitan yang dituduhkan itu. Kami semuanya muridnya bersaksi beliau adalah orang baik, orang yang tegak untuk apa? Berdakwah, mengajak umat kepada jalan tauhidullah. Semoga putusan hari ini adalah putusan yang seadil-adilnya, ya, yang ditegakkan oleh para penegak hukum. Semua kita berharap, ya, tentu adalah yang terbaik, ya, putusan bagi guru-guru kita adalah putusan bebas murni, ya, tanpa syarat apapun, karena memang beliau adalah orang-orang baik, orang-orang yang menegakkan, ya, kebenaran di atas tauhid kalimatullah menuju kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih mewakili teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Agung RI.